Oke, hari ini saya mau sedikit review mantan flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Note 10. Akhirnya saya mampu membeli HP ini karena HP ini dulu mahal banget, sekitar 16 jutaan barunya, dan sekarang harganya di angka 3 jutaan per tahun 2025 ini. Jadi sudah sangat terjangkau sekali, dan tentunya saya mampu membeli HP ini. Sebenarnya saya kecewa membeli HP ini ya, karena penjualnya dari awal tidak jujur sama sekali. Di deskripsi penjualnya ngomongnya full set, original, dan tentunya no minus, kata di deskripsinya dan kata penjualnya. Setelah saya unboxing HP-nya, ternyata tidak sesuai deskripsi sama sekali. Kalau untuk foto-fotonya sih emang bener HP ini, tapi tidak sesuai dengan deskripsinya. Ya katanya full set original, tapi ternyata kabel chargernya pun ini tidak original. Terus kepala chargernya pun ini tidak original. Tidak ada kelengkapan lainnya seperti handsfree, jarum S Pen cadangan, dan kelengkapan lainnya. Jadi untuk kelengkapannya ini cuma ada charger, ini juga bukan bawaan ya. Jelas ini tidak sesuai dengan deskripsinya. Terus ditambah lagi HP ini juga tidak mulus ya, tidak seperti di deskripsi. Katanya sih mulus banget, tapi ternyata seperti sudah bongkaran. Ya ini di bagian back covernya ini renggang, seperti ada lem di bagian bawahnya. Ini seperti bekas bongkaran ya, karena ini ada bekas lemnya. Mungkin karena ganti back covernya, saya kurang tahu. Jadi ini HP bekas bongkaran menurut saya. Terus untuk bezelnya pun ini tidak mulus ya, ini ada dent di bagian pojok kiri bawah. Dan yang membuat saya kecewa lagi, penjualnya tidak mengakui bahwa ini barang miliknya. Padahal saya sudah chat ya, kalau HP ini sudah dipola, dan penjualnya pun tahu kalau HP ini sudah dipola dan dikasih tahu polanya juga. Berarti bahwa HP ini milik penjualnya, tapi tidak mengakui karena HP ini ada minusnya, terutama di bagian kelengkapannya, dan tidak sesuai dengan deskripsinya. Untungnya penjualnya mau berdamai ya, dia mau ganti rugi sekitar 500 ribuan, karena HP ini harganya 3 jutaan dan saya minta ganti sekitar 500 ribuan. Mungkin kalau tidak di video juga penjualnya tidak akan mengaku bahwa ini unit miliknya. Lanjut ke unitnya, yaitu Samsung Galaxy Note 10. Dan ini adalah pertama kali saya memegang Samsung Galaxy Note 10, dan pertama kali saya membeli Samsung Galaxy Note 10. Kesan pertama yang saya berikan kepada HP ini yaitu masih terasa mewah di tahun 2025 ini. Meski usianya sudah 6 tahunan ya, tapi HP ini menurut aku masih terkesan mewah di tahun 2025 ini. Sebelumnya saya memegang Samsung Galaxy Note 9, banyak banget perubahan di Samsung Galaxy Note 10, terutama di bagian desainnya. HP ini masih menggunakan layar lengkung ya, tapi desainnya berbeda dengan Samsung Galaxy Note 9. Di Samsung Galaxy Note 10 kerasa lebih luas layarnya, sebab bezel atas bawah itu lebih tipis dibandingkan Samsung Galaxy Note 9. Tapi ada fitur yang hilang, yaitu iris scanner. Dan untuk di bagian depan terdapat satu buah kamera ya, resolusinya 10 megapiksel wide. Terus di bagian belakang ini terdapat 3 buah kamera, yaitu 12 megapiksel wide, 12 megapiksel telefoto, dan 16 megapiksel ultra wide nya. Meski cuma 12 megapiksel, tapi kameranya menurut aku masih bisa bersaing dengan HP baru keluaran zaman sekarang, baik kelas mid maupun kelas low. Karena ini mantan flagship, jadi kameranya menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Menu kameranya ini standar ya, ada mode portrait, mode foto, mode video pro, mode foto pro, mode malam, dan mode lainnya. Terus untuk kameranya juga sudah mendukung super steady ya, jadi untuk pengambilan video itu bisa sangat stabil sekali di Samsung Galaxy Note 10 ini. Pokoknya kameranya menurut aku masih cukup bisa bersaing di tahun 2025 ini dengan HP kelas mid maupun kelas low keluaran terbaru. Untuk videonya mentok di UHD 60 fps ya, jadi gambarnya menurut aku cukup jernih untuk pengambilan videonya. Untuk aperture-nya ini juga bisa diatur ya, kalian bisa atur di video pro maupun di foto pro, kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk hasil foto dan videonya pun menurut aku cukup bagus ya, meski bukan yang terbagus, tapi ini sudah sangat cukup di tahun 2025 ini. Detailnya juga dapat, kejernihan juga dapat, pokoknya kameranya menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun 2025 ini.
Untuk penggunaan sehari-hari menurut aku HP ini kerasa sangat nyaman sekali. Digunakan menggunakan satu tangan jelas HP ini sangat nyaman karena ukurannya cuma 6,3 in dan HP ini juga terasa ringan. Ditambah lagi HP ini cukup tipis ya, jadi di tangan itu kerasa lebih nyaman, tidak berat, tidak gede banget. Ukurannya cuma 6,3 in. Karena ukurannya cuma 6,3 in jadi tidak menyita banyak ruangan. Di kantong pun HP ini serasa tidak ngantongin HP ya, karena ukurannya cukup kecil dan HP ini juga cukup tipis. Jadi kemana-mana tidak perlu bawa tas ya untuk membawa HP ini. Di bawah nekuk pun HP ini terasa tidak mengganjal sama sekali. Pokoknya HP ini sangat enak buat penggunaan sehari-hari, baik satu tangan maupun dikantongin. Karena ukurannya cuma 6,3 in dan HP ini juga tipis. Karena faktor usia, Samsung Galaxy Note 10 sudah tidak dapat update lagi. Android-nya mentok di Android 12 dan One UI-nya mentok di One UI 4.1. Dan untuk patch keamanannya pun ini sudah tidak dapat update lagi ya. Untuk patch keamanannya mentok di tahun 2023. Mungkin kapan-kapan saya akan custom ROM ke One UI 6.1 agar ada AE-nya seperti Samsung Galaxy S24 Ultra. Terus untuk RAM dan internalnya HP ini juga cukup gede, yaitu RAM 8GB dan internal 256GB. Tentu di tahun 2025 ini menurut aku masih sangat cukup buat kebutuhan nyimpen file. Buat kebutuhan multitasking, buat menjalankan aplikasi, HP ini masih sangat lancar di tahun 2025 ini. Berkat RAM yang cukup gede yaitu 8GB dan One UI terbaru yaitu 4.1. Tapi sayangnya baterainya sangat kecil yaitu cuma 3500 mAh. Sayang banget ya, kenapa tidak 4000 atau 4500 mAh. Di tahun 2025 ini terkesan cukup boros. Saya penggunaan cuma buat sosial media kurang lebih 3,5 sampai 4,5 jam. Jadi menurut aku sih di tahun 2025 ini tergolong sangat boros menurut aku. Soal layar tentu Samsung juaranya ya. HP ini sudah menggunakan layar yang sangat bagus yaitu Dynamic AMOLED HDR10+. Dan untuk resolusinya pun ini sangat tinggi yaitu 1080 x 2280 pixel. Kerapatan pixelnya pun cukup tinggi yaitu 400 ppi. Tapi sayangnya layarnya tidak bisa diatur ya, baik 90Hz, 60Hz maupun pengaturan di resolusi layarnya. Jadi ini mungkin fitur yang dihilangkan dari Samsung Galaxy Note 9. Yang saya suka dari layar Samsung Galaxy Note 10 ini, buat kebutuhan nonton film, layarnya tergolong sangat bagus sekali. Bisa dikatakan sangat bagus ya, berjenis Dynamic AMOLED HDR10+. Buat nonton film pun seperti nonton film HDR, 4K, ini gambarnya sangat bagus sekali menurut aku. Buat nonton film HDR, kalian juga bisa pilih resolusinya. Untuk resolusi tertinggi yaitu 2160 per 60 HDR. Ini sangat bagus sekali buat kebutuhan nonton film. Gambarnya jernih, warnanya bagus, pokoknya sangat mantap sekali buat kebutuhan nonton film di tahun 2025 ini. Lanjut ke fitur Galaxy Note 10 yang menurut aku cukup lengkap karena HP ini HP flagship ya. Jadi fitur-fiturnya cukup lengkap seperti ada Dolby Atmos, NFC, Always On Display, gyroscope hardware. Terus HP ini juga sudah mendukung wireless charging maksimal di 25 watt. Dan ini adalah fitur yang biasa digunakan oleh HP-HP flagship. Tapi ada fitur yang tidak biasa yaitu adanya S Pen di Samsung Galaxy Note 10 ini. Dan ini adalah fitur unggulan dari Samsung Galaxy Note series, tapi ini sudah di Samsung Galaxy S series pun sudah ada S Pen-nya. Di S Pen-nya sebenarnya ada fitur Bluetooth-nya, tapi sayangnya fitur Bluetooth-nya ini rusak. Kurang tahu kenapa di Samsung Galaxy Note 10 series banyak banget S Pen yang fitur Bluetooth-nya rusak. Jadi fungsinya cuma buat coret-coret, buat gambar maupun buat aktivitas nulis. Tapi di sini saya punya S Pen yang normal. Dan fitur Bluetooth-nya pun ini normal, jadi bisa buat remote di kameranya. Kalau Bluetooth di S Pen normal, ada notifikasi di bagian layar di gambar S Pen-nya. Ini tanda Bluetooth-nya normal. Untuk fungsi S Pen-nya ini saat di kamera ya, kita klik saja di bagian tombol S Pen-nya. Kita geser ke sebelah kiri maupun ke sebelah kanan, kita akan mengganti mode kameranya, baik mode foto, video, mode malam maupun mode lainnya.
Tinggal geser saja ke kanan maupun ke kiri sambil klik tombol di bagian S Pen-nya. Kalau klik 2 kali akan mengganti dari kamera belakang ke kamera depan. Terus kalau kita gambar lingkaran ya, ini akan mengalami zoom di bagian kameranya, baik zoom in maupun zoom out, tergantung lingkarannya kemana. Kalau kita klik tombol S Pen-nya, maka akan mengambil foto maupun video. Jadi fungsi S Pen-nya ini menurut aku cukup universal ya, bisa buat kamera maupun buat catatan. Buat pemakaian sehari-hari menurut aku HP ini masih sangat worth it di tahun 2025 ini. Masih sangat lancar buat menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Meski sudah ketinggalan cukup jauh ya, Android-nya pun mentok di Android 12. Tapi buat kebutuhan multitasking, multimedia, maupun buat kebutuhan sosial media, HP ini sangat lancar di tahun 2025 ini. Untuk performanya pun menurut aku HP ini masih cukup bisa diandalkan ya. Performanya juga menurut aku masih cukup ngebut. Skor Antutunya mentok di 400 ribuan. HP ini menggunakan chipset dari Samsung yaitu Exynos 9825. Kalau seri Snapdragon-nya yaitu Snapdragon 855. Di tahun 2025 ini menurut aku masih sangat bisa diandalkan, baik buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming. Tapi sayangnya di Samsung Galaxy Note 10 series banyak banget isu di layarnya ya, seperti green screen maupun green line. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Samsung Galaxy Note 10 di tahun 2025 ini, sebaiknya dicek benar-benar ya, terutama di bagian layarnya. Terus isu lainnya yaitu di bagian S Pen-nya yang Bluetooth-nya kebanyakan mati, tidak bisa digunakan buat foto maupun video. Dan harganya pun menurut aku masih tergolong cukup mahal ya, di angka 3-4,5 jutaan, tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. HP ini juga cukup panas saat digunakan, baik buat kebutuhan sosial media maupun kebutuhan ngegame. Kalau ngegame lebih panas lagi ya, cuma buat sosial media pun HP ini tergolong cukup panas. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit review Samsung Galaxy Note 10. Buat teman-teman yang beli, HP ini masih sangat worth it di tahun 2025 ini. Oke, terima kasih, mantul.